Udah, Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer pertemuan ke-14. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Amelia Nur Fitriani dengan NIM 3411221008 dan teman Saya Rahmania Istiqomah Calilau dengan NIM 3411221007. Saya Winda Widya Nur Latifah dengan NIM 3411221031. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk pertemuan ke-8 dengan judul aplikasi pengolah kata dan referensi. Aplikasi pengolah kata pengertiannya adalah sebuah software untuk mengolah, mengedit, membuat dokumen untuk kepentingan pembuatan laporan, tugas, karya tulis, dan lainnya. Manfaat dari aplikasi pengolah kata adalah membuat, mencetak, mengedit, atau menyunting, juga menambahkan estetika pada sebuah dokumen. Dengan adanya aplikasi dan fitur-fitur yang ada, kita sebagai pengguna bisa membuat dokumen yang sama bagusnya dan sama menariknya seperti yang kita buat dengan tulis tangan. Berikut adalah contoh aplikasi pengolah kata beserta dengan logonya. Selanjutnya adalah referensi. Referensi adalah suatu informasi yang dijadikan sebagai rujukan dengan tujuan untuk mempertegas sebuah argumen dan pernyataan. Tujuan dari referensi ialah mempertegas argumen, menambah pengetahuan bagi pembaca dan penulis, memberikan informasi kepada pembaca bahwa tulisan yang dibacanya berdasarkan kepada sumber yang terpercaya dan lainnya. Sumber referensi yang biasa digunakan sebagai rujukan antara lain ialah buku, jurnal, internet, dan surat kabar atau majalah. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi sumber bacaan atau referensi dalam penulisan sebuah karya tulis. Ada ketentuan umum untuk penulisan daftar pustaka. Sebagai berikut adalah daftar pustaka bukan merupakan hasil menyalin, melainkan referensi yang kita gunakan dalam teks umum yang dibuat. Referensi yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka ialah salah satunya dari hasil wawancara yang dimuat dalam suatu penerbitan, bukan wawancara yang bersifat personal. Daftar referensi disusun sesuai abjad dan tidak mencantumkan gelar dari penulis yang karyanya dijadikan referensi. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka yang merujuk kepada buku, buku dengan 2 penulis atau lebih, dan rujukan artikel atau web. Penulisan daftar pustaka sendiri atau referensi bisa dibuat dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Selanjutnya untuk penjelasan pertemuan ke-9 dengan tema aplikasi pengolah angka, gambar, dan video. Aplikasi pengolah angka dapat membantu proses perhitungan yang panjang dan rumit. Dengan aplikasi ini, kita bisa dengan mudah membuat perhitungan statistik dan membuat grafik. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk pembuatan pengolahan keuangan. Aplikasi ini juga bisa disebut dengan spreadsheet yang merupakan program dengan fungsi sebagai pengolah data dalam bentuk angka. Berikut adalah contoh aplikasi pengolah angka, ada Microsoft Excel, Kspread, Genome Office, berikut logonya. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Berikut adalah tampilan dari worksheet Excel dan contoh rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Selanjutnya ada aplikasi pengolah gambar. Aplikasi pengolah gambar merupakan sebuah aplikasi yang dimuat untuk memudahkan pengguna dalam pengolahan hingga pengeditan gambar dalam berbagai bentuk. Fungsi aplikasi ini beragam, mulai dari memudahkan pengeditan gambar, pembuatan sampul buku hingga majalah, pembuatan desain, pembuatan logo, dan lainnya. Contoh aplikasi pengolah gambar sebagai berikut adalah CorelDRAW, Inkscape, Adobe Photoshop. Selanjutnya ada aplikasi pengolah video. Aplikasi pengolah video adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan penggunaan dalam pengeditan, perekaman, dan pemrosesan sebuah video. Contoh aplikasi pengolah video adalah Lightworks, OpenShot, dan DaVinci Resolve.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-10, yaitu aplikasi tools perancang perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak. Pengertiannya, perancangan perangkat lunak adalah disiplin manajerial dan teknis yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis, termasuk pengembangan dan modifikasinya, yang dilakukan pada waktu yang tetap dan dengan mempertimbangkan faktor biaya. Aplikasi itu perancang perangkat lunak. Ada Draw.io dirilis pada tahun 2000 oleh Gewendis Alder. Website ini digunakan untuk membuat flowchart. Lalu ada DB-Diagram.io. DB-Diagram.io digunakan untuk pembuatan diagram dengan penulisan kode. Lalu ada Glyphy, ditemukan pada tahun 2005 oleh friends and former coworkers Chris Coldhart dan Clint Dixon. Web ini bisa digunakan untuk membuat diagram denah, gambar teknis, dan model bisnis. Lalu ada SmartDraw, peluncuran pertama pada tahun 1994 dan dikembangkan oleh SmartDraw LCC. Website ini bisa digunakan dalam pembuatan diagram alur. Lalu ada SAR UML, peluncuran pertama tahun 2006, rilis stabil 2022, pengembangnya MK Labs, Ltd, dibuat untuk perancang terstruktur dan berorientasi. Lalu ada UML Designer, dirilis tahun 2000 oleh Gondis Alder, digunakan untuk proyek serius yang yaitu proyek Ekbus yang dengan mudah membuat kerja. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi tools perancangan perangkat lunak tadi. Selanjutnya ada pertemuan ke-11 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-11, yaitu kasus administrasi. Di sini ada tugas resum, yaitu dengan mencari berapa jumlah provinsi yang terdaftar data pada Excel, serta menampilkan tabel provinsi-provinsinya. Yaitu dengan cara menggunakan pivot table, akan membuat sheet baru, lalu klik tabel apa yang ingin kita tampilkan, dan jika kita ingin mengetahui jumlah dari data yang dicari itu dengan menggunakan rumus kon A, terus di sininya R kolom sesuai data dan baris sesuai data, seperti pada gambar di bawah. Dan yang kedua, ada resume menampilkan tabel provinsi yang disertai jumlah kota atau kabupaten yang terdaftar di setiap provinsinya. Caranya sama dengan sebelumnya, yaitu dengan cara menggunakan pivot table, lalu memblok semua data yang ingin kita cari. Contohnya ada gambar pada di bawah ini. Dan yang ketiga, ada resume memilih kode pos secara random yang diikuti kolom kecamatan yang dicari menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Rumusnya VLOOKUP, VLOOKUP, value, table array, call, index, num, range, lookup, yang dimana lookup value ini dalam rumus sebagai kata kunci. Gambarnya ada pada di bawah ini.
Lalu ada resu menentukan banyak rata-rata kecamatan di setiap provinsi menggunakan rumus, yaitu membuka hasil dari pivot table dan untuk menentukan rata-ratanya menggunakan rumus average R kolom sesuai di kolom keberapa kecamatan itu diketik dan baris pertama di mana provinsi itu diketik. Kita contohkan misal average RC min 2 atau RC min 1 seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada grafik. Di sini kita menampilkan grafik batang daftar kota dengan jumlah kelurahan di masing-masing kota, yaitu dengan menggunakan pivot chart, lalu memilih data yang akan digunakan dengan klik bagian kota, kelurahan, dan bagian kelurahan kita pindahkan ke value. Dan hasilnya akan seperti pada gambar di samping. Dan yang selanjutnya ada menampilkan grafik pie daftar provinsi dengan jumlah kecamatan di masing-masing provinsi. Menggunakan pivot chart dan memilih data yang akan digunakan dengan klik bagian provinsi, kecamatan, hasilnya seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya ada menampilkan grafik radar kota atau kabupaten dengan banyak kode pos yang digunakan pada kota atau kabupaten. Menggunakan pivot table untuk membuat grafik radar lalu memilih chart radar dan pada bagian samping kita klik kabupaten dan kota. Hasilnya ada pada gambar di samping. Lalu selanjutnya ada membuat format untuk setiap kode pos yang bernilai genap, yaitu dengan cara menambahkan keterangan di samping data pada kode pos dan untuk menghasilkan ganjil atau genap, kita gunakan rumus if I7 kolom kode pos genap titik koma ganjil dan hasilnya akan seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada membuat surat undangan resmi rapat online untuk Pak Lurah di seluruh lurah Indonesia, yaitu sebelumnya kita menyiapkan surat undangan, lalu menyiapkan data nama-nama lurah yang akan dikirimi surat tersebut, eh, lalu kita save datanya dan mengklik pada select recipient, insert merge file, lalu klik nama dan kelurahannya. Lalu setelah itu kita preview result dan klik finish dan merge, lalu hasilnya akan pada gambar di samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada pertemuan ke-13, di sini kita akan membahas tentang internet, browser, email, dan online dokumen. Dimulai internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh aparat. Di tahun 1980-an, istilah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. Protokol standar dari TCP atau IP mulai dipublikasikan ke publik tahun 1982. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, Indonesia. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik yaitu Paguyuban Network. Lalu ada browser. Browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web atau WWW dengan memanfaatkan jaringan internet. Beberapa browser populer di dunia diantaranya adalah Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, dan Safari. Lalu ada email. Email atau electronic mail adalah pesan elektronik yang dapat dikirim dari komputer seorang pengguna ke komputer lainnya. Email dapat dikirimkan melalui local area network atau LAN atau internet. Cara kerja email adalah sebagai berikut. Mulai dari komputer pengirim, berlanjut dengan email klien mengirim pesan ke email server,
Lalu dari mail server berkomunikasi dengan DNS untuk mencari mail server penerima. Setelah itu, penerima mengakses email klien. Pesan akan diunduh untuk ditampilkan pada komputer penerima. Lalu yang terakhir ada online dokumen. Online dokumen atau sering disebut dengan cloud storage, yaitu model penyimpanan data di mana data disimpan dalam media penyimpanan umum pada lokasi server tertentu, di mana server tersebut dapat diremote untuk melakukan penyimpanan, pengaksesan, dan pengelolaan datanya melalui jaringan internet. Fungsi cloud storage adalah membantu proses arsip data, mengoptimalkan administrasi bisnis. Cloud storage mampu menghemat biaya, kontrol data agar tidak bocor. Beberapa contoh cloud storage adalah Google Drive, Dropbox, iCloud, Box, Amazon Drive, dan Tresorit. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa